Selamat datang di Kanal Nalar, mencari makna dalam peristiwa. Saudara-saudara, pada tanggal 20 September 2022, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI meratifikasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yaitu Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini pertama kali diinisiasi pada tahun 2016. Pengesahan tersebut terjadi pada saat malapetaka Bjorka, yaitu ketika seorang peretas menembus dan mencuri data dari aplikasi daring nasional, yaitu aplikasi pelacaan COVID-19 Peduli Lindungi yang dioperasikan oleh Kementerian Kesehatan dan aplikasi My Pertamina milik perusahaan minyak dan gas negara Pertamina. Tidak lama setelah kejadian tersebut, 1,3 miliar data registrasi kartu SIM dicuri, sehingga memperlihatkan rincian identitas pribadi. Kasus lain, pada awal Juli 2023, terjadi kebocoran 34 juta nomor paspor dan tanda pengenal keimigrasian. Semua kebocoran data yang melibatkan badan-badan pemerintah ini biasanya, sayangnya, ditanggapi dengan bantahan atau alasan. Dan yang paling populer adalah bahwa data yang bocor tersebut sudah usang, meskipun nomor identitas masih berlaku seumur hidup. Karena itu, saudara-saudara, ratifikasi Undang-Undang PDP dinilai sebagai langkah reaktif terhadap sejumlah kasus kebocoran data tersebut. Namun, hal ini sebenarnya menjadi titik penting perjalanan negara ini menuju transformasi digital. Pemerintah memang lamban dalam mengembangkan kapasitas digitalnya, terutama dalam melindungi data pribadi warga negara. Indonesia sudah mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Namun, undang-undang ini tidak memberikan solusi dan dipandang justru menjadi peraturan yang elastis karena mengandung banyak pasal karet atau tidak memiliki tolok ukur yang jelas. Alih-alih memberikan kenyamanan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, kehadiran UU ITE malah menekan ruang demokrasi dan ruang gerak sipil di Indonesia dengan melahirkan serangkaian pelanggaran yang tidak jelas dan tidak tepat, serta dengan hukuman yang dirasa cukup kejam dan rentan disalahgunakan. Nah, karena itu, seruan untuk kebijakan yang lebih serius mengenai tata kelola data muncul kembali ketika Bjorka, si peretas itu, secara terbuka membocorkan beberapa kumpulan data yang dianggap rahasia. Secara politis, pemberlakuan Undang-Undang PDP menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi memang terkesan hanya formalitas belaka. Karena undang-undang ini tidak bisa diimplementasikan sebelum aturan turunannya siap. Tentu saja, peraturan ini tidak mungkin diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Masalah data pribadi dan perlindungan data dipahami secara berbeda oleh pemerintah, bahkan di antara badan-badan pemerintah dan oleh masyarakat. Maka, implikasi logisnya adalah terjadinya bias dan multitafsir ketika kebijakan tersebut diimplementasikan. Di sini, saya ingin menyoroti beberapa isu utama terkait tata kelola data dan Undang-Undang PDP serta tantangan implementasinya. Saudara-saudara, inti dari Undang-Undang PDP adalah prinsip akuntabilitas yang sangat krusial yang mengharuskan semua organisasi yang beroperasi di Indonesia untuk bertanggung jawab atas pengelolaan data. Namun, jaminan akuntabilitas ini sangat kecil ketika lembaga pemerintah masih belum bisa menangani datanya sendiri. Akuntabilitas pemerintah atas penyalahgunaan data terbukti menjadi semakin penting hanya dalam waktu 2 bulan setelah Undang-Undang PDP disahkan ketika kebocoran data terjadi kembali.
Ini terjadi pada bulan November 2022. Pelanggaran pencurian data ini ditanggapi dengan bantahan tegas dari Menteri Kesehatan setelah kementerian tersebut sebagai pengontrol data gagal menginformasikan kepada masyarakat sebagai pemilik data bahwa telah terjadi kegagalan perlindungan data, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang PDP. Bantahan Menteri Kesehatan menghentikan penyelidikan lebih lanjut di dalam kementerian. Ini yang terjadi. Nah, saudara-saudara, respon pemerintah terhadap insiden kebocoran data menggambarkan ketidakmampuan dan keengganan pemerintah dalam menanggapi pelanggaran data secara serius. Ini menunjukkan betapa pemerintah belum memahami bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi. Selama pelanggaran data besar-besaran yang disebutkan di atas tadi, Presiden dan beberapa menteri menjadi sasaran doxing, yaitu tindakan yang secara sengaja mengungkapkan informasi pribadi seseorang secara daring tanpa persetujuan pemilik data, yang seringkali dilakukan dengan niat jahat. Namun, bukannya menganggapnya sebagai hal yang perlu dikhawatirkan, pejabat pemerintah seperti Menko Polhukam Profesor Mahfud MD yang turut menjadi sasaran doxing malah menanggapinya dengan pernyataan yang menunjukkan kurangnya kepekaan dalam perlindungan data pribadi. Dia mengunggah sebuah tweet yang menyatakan jika dirinya tidak merasa terganggu dan tidak ingin tahu terkait doxing terhadap dirinya. Profesor Mahfud MD juga menambahkan bahwa data pribadinya tidak bersifat rahasia karena bisa diakses lewat Wikipedia, sampul belakang buku karyanya, hingga LHKPN miliknya. Contoh lain, untuk menunjukkan keistimewaannya, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memilih menggunakan nomor telepon Amerika setelah data pribadinya diungkap lewat doxing. Jadi, daripada mengakui betapa berbahayanya pelanggaran data pribadi atau menunjukkan kepedulian dalam mengamankan data publik yang telah dikumpulkan oleh kementeriannya, Menkominfo hanya meminta para jurnalis untuk tidak mempermasalahkan keputusannya. Saudara-saudara, sayangnya tanggapan dari kedua menteri tersebut sebagian besar justru mencerminkan sikap pemerintah yang lemah dalam hal perlindungan data. Respons yang tidak memadai ini diperburuk oleh sikap setengah hati dalam mengakui akar permasalahannya, yaitu tata kelola perlindungan data yang buruk. Dalam menangani insiden peretasan Bjorka misalnya, bukannya mengambil tindakan untuk meningkatkan sistem keamanan cyber negara, pemerintah justru memilih untuk memblokir situs atau akun yang digunakan untuk meretas sistem tersebut. Pada saat yang sama, beberapa instansi terkait, termasuk Kemenkominfo dan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, malah saling menyalahkan. Tanggapan-tanggapan ini memicu skeptisisme publik. Publik menjadi skeptis. Bagaimana pemerintah dapat melindungi data warga negara jika pihak yang berwenang terus mengabaikannya dan tidak ada yang mau mengambil tanggung jawab. Saudara-saudara, Undang-Undang PDP mengatur dua jenis data pribadi, spesifik dan umum. Dalam pelayanan publik, data diklasifikasikan lebih lanjut menjadi data pribadi atau individu, data agregat atau kelompok, dan data demografi. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan atau Adminduk nomor 24 tahun 2013, yang merevisi Undang-Undang nomor 23 tahun 2006. Data pribadi disimpan, dikelola, dan dilindungi secara rahasia. Sedangkan data agregat mengacu pada sekelompok data berdasarkan karakteristik atau peristiwa, atau pengelompokan populasi individu seperti peristiwa demografis, kelompok umur, dan pekerjaan. Data demografi digunakan masyarakat untuk mengakses layanan publik.
sedangkan pemerintah menggunakannya sebagai dasar untuk melaksanakan perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan penegakan hukum, serta tentu saja menyediakan layanan bagi publik. Data ini bersumber dan berada di bawah tanggung jawab lembaga pemerintah. Klasifikasi data yang terdengar rumit seperti ini, terutama jika perlindungannya tidak dikelola dengan baik, pasti rentan terhadap kebocoran dan pelanggaran. Keamanan data yang buruk atau kelalaian pengguna data dapat menyebabkan kebocoran. Pelanggaran data terjadi ketika sistem dibobol. Antara tahun 2019 sampai tahun 2021, banyak terjadi kasus pembobolan data di Indonesia. Berdasarkan data BSSN tahun 2021, ada 290,3 juta kasus serangan cyber pada tahun 2019. Angka ini meningkat 41% hingga mencapai 495,3 juta kasus pada tahun 2020. Hal ini bisa dimengerti karena seiring dengan meningkatnya aliran data secara eksponensial, risiko serangan cyber juga akan meningkat. Dari tahun 2019 hingga tahun 2020, serangan ransomware saja meningkat hingga 105%. Nah, tanggapan resmi terhadap masalah keamanan data mungkin menunjukkan kurangnya niat baik dan penghindaran jika dilihat dari alasan yang diberikan oleh beberapa individu. Salah satu contohnya adalah pernyataan bahwa peretasan tertentu melibatkan data lama dan sudah usang. Ini menyiratkan bahwa data yang diretas itu tidak penting. Padahal tentu saja data itu penting. Contoh lainnya adalah klaim bahwa sistem masih aman meskipun diretas. Nah, kendati demikian, kasus-kasus tersebut mempunyai dampak multidimensi, tidak hanya bagi pemilik data secara individu, tapi juga bagi lembaga pengelola data, terutama jika data tersebut dikelola oleh lembaga pemerintah. Bagi individu, peretasan data pribadi dapat menimbulkan kerugian, baik material maupun non-material. Misalnya, data yang diretas digunakan untuk doxing, penipuan, atau pembobolan aset digital berupa mata uang dan produk digital lainnya. Sedangkan bagi lembaga pengelola data, kasus seperti ini jelas mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya dan dapat menurunkan kualitas layanan atau menyebabkan penurunan reputasi mereka dan berpotensi menimbulkan tuntutan hukum. Oleh karena itu, pemerintah wajib menjaga data sebagai sumber daya strategis. Ada kebutuhan mendesak untuk tata kelola data pribadi yang lebih baik, baik bagi sektor publik maupun swasta di Indonesia. Pemerintah harus, saya ulangi, pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas perlindungan data pribadi yang ada. Itulah sebabnya Undang-Undang PDP diajukan dan disahkan. Saudara-saudara, terdiri dari 16 bab dan 76 pasal. Undang-Undang PDP secara substansial mencakup setidaknya 4 aspek, yaitu kategorisasi data, hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan pembentukan otoritas perlindungan data pribadi atau otorita PDP. Beberapa pasal dalam Undang-Undang PDP mempunyai implikasi hukum dan celah yang perlu ditelusuri. Misalnya, ada sekitar 15 otoritas yang belum terdaftar, termasuk otoritas PDP dalam menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme adjudikasi non-litigasi dan mengeluarkan keputusan mediasi mengenai kompensasi. Ada juga kekhawatiran yang beralasan bahwa undang-undang ini dapat mengancam kinerja pers Indonesia, termasuk kriminalisasi terhadap pekerja pers. Undang-undang tersebut juga mengatur sanksi pidana tanpa memberikan batasan pasti mengenai pengertian masing-masing unsur, sehingga lebih condong ke arah pemberian sanksi dibandingkan peningkatan kesadaran. Secara khusus, pembentukan otoritas PDP di bawah Presiden, misalnya, menimbulkan pertanyaan mengenai independensinya, karena perannya adalah mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh seluruh pemangku kepentingan. Celah lainnya dalam undang-undang ini
adalah ketentuan yang mewajibkan perusahaan atau penyedia layanan untuk memenuhi permintaan penghapusan tanpa penundaan dalam waktu 3 kali 24 jam sejak tanggal permohonan penghapusan data tersebut diajukan. Hal ini tentu saja secara teknis bermasalah, karena dalam prakteknya, perusahaan misalnya, atau organisasi yang lain memerlukan waktu lebih lama untuk menghapus data, bahkan mungkin memakan waktu dalam hitungan minggu. Selain itu, kewajiban pengendali data untuk memiliki petugas perlindungan data pribadi atau Data Protection Officer dan parameter terkait syarat pemenuhan hak pemilik data pribadi sulit dipenuhi oleh bisnis skala menengah hingga kecil, misalnya UMKM. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana undang-undang ini diimplementasikan dan apa tantangan pelaksanaan undang-undang PDP ini? Silakan simak dalam episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama nalar.